Santai-santai aja. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Pak Yusuf, ada Pak Safin, Pak Niko, Pak Ripno, siapa lagi nih yang udah masuk? Pak Niko Jaya Singa. Pak Niko udah ya. Kemudian oke Pak Denny, ada Pak Denny. Ya, oke. Oke, kita hari ini Pak Ketua nih, Pak Sahar, melanjutkan yang diskusi kita di WAG, mau bicarain soal angkutan lebaran ya Pak ya. Silakan Pak Sahar dibuka oleh Pak Ketua. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tadi pagi saat mau sahur saya kepikir gitu Pak. Ini mulai dari hari Minggu yang lalu itu diskusi mengenai angkutan Lebaran itu ramai di WAG. Padahal kita khawatir kalau Bapak sibuk karena Lebaran, ikut pulang atau memantau Lebaran atau sibuk keluarga. Saya ajak diskusi di WA dosen trans gitu. Ada respon nih dari Pak Yusuf, terima kasih Pak Ripno sudah merespon gitu, masuk dari Pak Ketua KNKT juga. Pak Ketua KNKT malah minta linknya gitu. Pak Ripno sarankan kenapa nggak Zoom, dan Pak Wendy juga lebih baik ke Zoom karena mungkin kesulitan kalau ketik-ketik ini kan langsung. Oke, mantap gitu Pak. Jadi saya mohon maaf ke Pak Wendy, Pak Yusuf, Pak Ripno, Pak Tawil Hamid, dan Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk diskusi pagi ini. Kelihatannya ini penting untuk kita ya. Kita memberikan solusi gitu angkutan Lebaran supaya kedepannya yang sekarang dan kedepannya lebih bagus. Itu Pak sedikit pengantar. Monggo Pak Wendy dilanjutkan. Terima kasih Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sekarang bebas saja nih Pak Surato masuk. Siapa yang mau mulai duluan? Gitu kan ya Pak Sahar ya? Iya Pak. Iya betul. Siapa? Kalau kita rekap sendiri dari apa yang di WA itu kan yang terakhir kalau nggak salah itu Pak Suryanto ya NKT bilang. Iya. Kita pakai modeling di komputer gitu-gitu. Saya nggak tahu, mungkin juga secara simpel teman-teman yang masih aktif tuh ada juga bikin modeling, tapi persisnya gimana kita nggak tahu ya. Karena modeling itu juga tergantung kepada input parameternya makin akurat ya. Dan yang kedua di lapangannya sesuai nggak pada hari hanya itu, asumsinya itu ternyata ada yang meleset ya bubar semua, dan sebenarnya harus di run lagi modelnya setiap saat ada perubahan sebetulnya. Kan saya nggak tahu apakah punya aplikasi yang sudah begitu atau tidak. Lain-lain tadi Pak Safin ada menyatakan mengenai di pelayaran ya Undang-Undang 17, Pak Ripno apalagi banyak sekali ya tadi Pak di WA juga. Jadi kami persilakanlah siapa yang mencoba men-trigger dulu diskusi ini. Apa Pak Ripno berkenan Pak Ripno? Pak Yusuf dulu Pak. Pak Yusuf. Oke. Baik Pak Yusuf. Urut umur. Terima kasih Pak Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah angkutan Lebaran sudah kita baca bersama di WA kita. Sudah mulai muncul tanggapan-tanggapan, pendapat-pendapat, masukan-masukan. Yang terakhir sampai menyangkut perundang-undangan, ada yang mengusulkan perlu kita membuat peraturan pemerintah mengenai angkutan Lebaran. Saya sudah sampaikan juga pendapat, kita belum perlu membuat peraturan pemerintah. PP itu satu peraturan yang levelnya cukup tinggi di bawah undang-undang. Kalau kita hanya menyangkut masalah-masalah yang situasional, masalah-masalah yang untuk angkutan Lebaran itu kan setahun sekali,
Jadi tidak harus kita atur dengan satu peraturan yang levelnya sampai peraturan pemerintah. Itu cukup hanya peraturan-peraturan kebijakan yang lebih rendah dari itu. Insidentil, setahun sekali. Dan setahun sekali itu untuk angkutan lebaran, itu banyak sekali terjadi perubahan-perubahan. Banyak sekali perubahan-perubahan. Ya, kalau transportasi itu kan kita sendiri sudah memahami semua bahwa selalu saja terjadi perubahan, kebutuhan berubah, ilmu pengetahuan kita juga berubah, teknologi paling cepat berubah, infrastruktur berubah, kemakmuran rakyat berubah. Jadi perubahan-perubahan yang begitu banyak dan tiap tahun, jadi nggak bisa sama. Tahun lalu dengan tahun ini nggak bisa sama, apalagi tahun-tahun sebelumnya, 2-3 tahun sebelumnya jauh. Tetap saja ada perubahan. Dan kita harus menyesuaikan dengan itu. Jangan atur dengan peraturan pemerintah. Atur ajalah dengan kebijakan-kebijakan situasional. Itu mengenai kebijakan, mengenai peraturan. Ya. Kemudian apa yang terjadi untuk menghadapi satu angkutan lebaran, tadi secara sepintas Pak Wendy sudah menceritakan persiapannya luar biasa. Para menteri, bahkan presiden, Kapolri, itu pada berkunjung ke sana kemari rapat terus. Kemudian terakhir kita baca baik di televisi maupun di koran-koran, medsos, ternyata keadaan boleh dikatakan sangat mengecewakan. Ada yang berdemo lagi, ada yang sampai keluhannya itu kan kemarin kita baca, dijaga sehingga dicegat dan sebagainya. Karena apa? Kemacetan yang luar biasa terjadi. Padahal persiapannya, kata Pak Wendy tadi, luar biasa juga, hebatnya gitu ya. Sebetulnya di mana letak persoalannya? Kok sampai sekarang ini, terutama di bidang angkutan lalu lintas jalan. Kalau di angkutan pelayaran, penerbangan, perkeretaapian, tidak terlalu banyak, tidak terlalu rumit seperti angkutan jalan ini. Angkutan jalan ini yang paling rumit. Oleh karena itu, saya memberikan catatan lebih pada masalah-masalah angkutan jalan. Sesudah beberapa persiapan yang begitu matang, sebetulnya yang perlu dilakukan sebelum itu adalah betul-betul suatu survei data yang tepat. Data apa sebetulnya yang sangat kita perlukan untuk menghadapi setiap kali angkutan lebaran. Kita harus tahu berapa kemampuan infrastruktur kita. Angkutan jalan itu, jumlah kendaraan bermotornya itu setiap tahun lebih dari 10% meningkat. Infrastruktur enggak sampai sebegitu. Jadi dari sisi persentase itu meningkatnya sarana dalam hal ini mobil, motor dan sebagainya itu jauh lebih di atas dari meningkatnya infrastruktur. Oleh karena itu kemungkinan macet-macet itu ada. Bahkan tidak lebaran pun kadang-kadang itu sudah macet. Apalagi sekarang kita melihat tiba-tiba 2 tahun kita dilarang mudik, sekarang boleh mudik, dan mungkin secara kebetulan mereka mempunyai cukup biaya untuk mudik, sebab untuk mudik juga perlu biaya. Itu mengakibatkan suatu angkutan lebaran yang luar biasa besarnya. Untuk menghadapi luar biasa besarnya angkutan lebaran itu, itulah diperlukan semacam
kemampuan, kecermatan menghadapi masalah-masalah, tapi harus betul-betul tepat. Nah, persoalannya begini. Melihat perkembangannya, saya yang ke sana kemari sibuk dan lain sebagainya, levelnya itu terlalu atas. Mana yang levelnya lebih bawah dari itu? Yang lebih bawah dari menteri, mana gubernur? Gubernur itu, kepala daerah itu kita ini sekarang undang-undang kita itu undang-undang otonomi daerah. Penguasa itu di daerah itu gubernur itu. Transportasi is satu dari semua kewenangan-kewenangan pemerintahan. Di bidang transportasi itu gubernur itu mutlak kekuasaannya itu. Ya. Jadi apa kita lihat? Para gubernur-gubernur turun, para kepala dinas perhubungannya turun. Kenyataannya yang banyak ngomong, yang banyak di TV, yang banyak itu levelnya tingkat pusat saja. Yang tingkat lokal itu sepertinya diabaikan. Sebagai salah satu pengalaman, karena saya selama ini kan banyak bertugas di daerah. Saya Kakanwil Perhubungan Jawa Barat, termasuk Banten waktu itu. Jawa Barat, Banten itu kalau untuk angkutan lebaran itu kunci. Semuanya lewat dari Jawa Barat itu. Dari Sumatera ke Jawa Tengah, Jawa Timur, semua lewat Jawa Barat. Begitu juga sebaliknya. Jadi kalau Jawa Barat rusak, angkutan lebarannya rusaklah semuanya itu. Jadi kuncinya ada di situ. Nah, untuk bisa mengatasi angkutan lebaran pada waktu itu, pengalaman saya selaku Kakanwil itu ditunjuk oleh gubernur koordinator angkutan lebaran. Kita koordinir itu, polisi-polisi kita koordinir, Pertamina kita koordinir, ya instansi terkait kita koordinir semua. Dan kita memang seperti yang saya katakan tadi, survei infrastruktur, bukan hanya jalan utama, tapi jalur-jalur alternatif kita survei. Bisa nggak digunakan untuk angkutan lebaran tahun ini? Perlu enggak? Sekarang kita hampir-hampir nggak mendengar itu jalur-jalur alternatif itu dimanfaatkan. Kemudian selaku koordinator di tingkat provinsi, saya itu ngadakan rapat di lokasi tempat-tempat yang kemungkinan macet. Rapat di Cirebonnya, rapat di Meraknya. Jadi pejabat-pejabat di Merak itu semua kita kumpul, kemungkinannya gimana. Nanti kalau terjadi apa-apa, mereka duluan yang harus bisa menangani. Kalau sekarang sepertinya semuanya hanya nunggu komando pusat gitu. Itu kurangnya sekarang. Jadi yang di lokasi-lokasi yang berkaitan dengan kemacetan kelihatannya seperti ya mereka diam aja nunggu perintah. Kemampuan kita, karena seperti saya katakan tadi masalah sarana dan prasarana yang tidak seimbang itu, di bidang sarana pun sebetulnya selama ini kita mengalami kekurangan. Kalau prasarana di penyeberangan itu masalah dermaganya, sudah banyak, udah 7 atau berapa itu. Nah, sarana kalau dulu kita malah mengoperasikan kapal-kapal angkatan laut, itu diperbantukan, sehingga sarananya tidak kurang, bisa mencukupi. Ya. Jadi di Merak sana itu kapal angkatan laut banyak. Mobil-mobil begitu juga. Mobil-mobil milik tentara, milik polisi, itu bisa dimanfaatkan sehingga sarana tidak kurang. Masalahnya prasarannya yang tadi saya katakan, jalur-jalur alternatif itu harus bisa disosialisasikan sehingga masyarakat mau menggunakan jalur-jalur alternatif. Ada satu hal lagi yang saya tidak lihat perannya, jasa harja.
rapat-rapat itu saya nggak mendengar Jasara Harja ikut-ikutan dalam masalah angkutan lebaran. Jasara Harja itu satu BUMN yang berkaitan dengan masalah keselamatan. Kalau banyak kecelakaan, Jasara Harja rugi. Oleh karena itu, dalam angkutan lebaran semacam ini, kita ikut sertakan. Dia itu biasanya, selama pengalaman saya, dia membuat rambu-rambu sementara di mana-mana supaya jangan terjadi kecelakaan. Kalau banyak kecelakaan dia rugi. Jadi dia sangat berkepentingan untuk angkutan lebaran itu. Tapi sekarang saya tidak melihat perannya itu di mana ini Jasara Harja. Jadi sebaiknya dia juga diikutsertakan sehingga dia bisa mengambil posisi menunjang. Kemudian yang terjadi masalah kemarin itu terdengar berita kalau nanti muatan kapal itu berlebihan, maka ini urusannya polisi. Dah bandarnya jadi nomor 2. Heran saya. Kalau itu kebijakan yang diambil, saya jadi heran. Sah bandar itu menentukan. Jadi mau lebih, mau kurang, mau bisa berlayar apa tidak, sah bandar. Jangan kemudian diserahkan, wah nanti ini bisa lebih, nanti biar polisi. Seperti ketakutan aja ada masalah. Jangan begitu. Tugas tanggung jawab kita kerjakan. Kepolisian itu penegak hukum, bukan pembuatan kebijakan dalam masalah itu. Wewenang sudah jelas seperti kata Pak Sawin tadi, Undang-Undang 17. Ya, kerjakan itu, jangan kita lupa itu. Jadi wewenang yang sudah ada saja mau dikasih bagi-bagikan, kan ini jadi tatanan, jadi rusak gitu. Tatanannya itu yang sudah rusak. Jadi siapa yang berwenang apa ini yang juga terjadi, yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan-perbaikan. Saya kira sementara itu dulu Pak Wendy, mungkin yang lain nanti masih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Ada dipancing oleh Pak Yusuf. Nah sekarang Pak Ripno barangkali udah siap. Pak Ripno, ya Pak. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan cerita ya Pak ya. Ya Pak. Dulu saya ikut menangani angkutan lebaran itu tahun 78 Pak. Tahun 79 itu baru setahun. Pertama kali 78, kemudian tahun 79 saya ikut. Pada saat itu komandannya Pak Giri, Pak, waktu masih Sekdijen. Perbedaan dulu dan yang sekarang itu, pertama sekarang itu makin meriah. Cuma itu memang perbedaannya, persamaannya masing-masing itu nggak jelas, Pak. Kita mau apa itu nggak jelas, tergantung sikon. Nah ini adalah cerminan dari penataan kewenangan kita, bagaimana kita memahami tugas kita itu yang nggak jelas. Seperti apa yang disampaikan Pak Yusuf tadi. Ambil contoh, tahun Lebaran ini banyak sekali ketentuan-ketentuan berupa surat edaran, berupa MOU, berupa SKB, itu semua tidak sah, Pak. Itu bukan peraturan perundang-undangan. Ini adalah contoh kenapa kok kita harus memahami tugas kita. Demikian juga mengenai kebijakan, Pak. Ini contoh lagi. Kebijakan lalu lintas. Itu wewenang Kementerian Perhubungan, termasuk yang ada di jalan tol. Jalan tol, kebijakannya mau ditutup, mau diapakan, itu kewenangan Menteri Perhubungan. Bukan kewenangan Polri, Pak. Kewenangan Polri itu berada di lapangan, tapi tidak menentukan kebijakan. Pada saat terjadi masalah, maka Polri tugasnya turun ke lapangan. Itu, tapi tidak pernah menentukan kebijakan. Itu kewenangan kebijakan, itu kewenangan dari Menteri Perhubungan. Oleh karena itu, kalau kita mau benar,
dalam angkutan lebaran itu ada ketetapan Menteri Perhubungan. Pertama ada instruksi dulu Pak dari Presiden, kemudian menunjuk siapa yang koordinator, kemudian juga kewenangan masing-masing instansi. Termasuk kewenangan Menteri Perhubungan menetapkan kebijakan lalu lintas. Itu dasarnya PP 32, Pak. Nah, nanti pada saat berada di lapangan, apa yang harus dilakukan oleh Polri itu adalah manajemen dan rekayasa lalu lintas operasional. Cirinya adalah langsung masuk ke lapangan, Pak, melalui petugas. Jadi petugas itu sekaligus sebagai hukum lalu lintas dan mengatur lalu lintas yang dengan sistem yang biasa nggak bisa, maka melalui orang. Nah, ini adalah kewenangan Polri. Tapi bukan Kapolri, Pak. Petugas di lapangan. Kapolri tidak diberi kewenangan untuk menentukan kebijakan. Yang ada kebijakan lalu lintas itu hanya Menteri Perhubungan, termasuk di jalan tol. Di jalan tol harusnya Menteri Perhubungan bisa memberikan dalam kebijakan tadi mana yang akan ditutup pada kondisi kayak gini, jalan tol ditutup dan sebagainya. Itu adalah kewenangan Menteri Perhubungan. Tidak ragu seperti sekarang, Pak. Sekarang ini ada keraguan, ada SKB dan sebagainya. Kalau SKB itu dituruti, Pak, ada kecelakaan gara-gara SKB, Pak, kenapa? Karena SKB itu tidak sah. Oleh karena itu, ke depan perlu ada muhasabah, Pak, memahami kembali tugas-tugas Kementerian Perhubungan, tugas polisi, dan koordinasi antar instansi di dalam angkutan lebaran itu bagaimana. Sekaligus diangkat, Pak, bahwa cermin dari penataan angkutan lebaran itu adalah kekacauan yang sejak hulu kita nggak pernah kita pikirkan. Permasalahan dasar di dalam mengurus dan mengelola transportasi jalan itu koordinasi, Pak. Siapa yang menjadi leading sektor itu sampai sekarang nggak jelas. Oleh karena itu, ke depan itu kita tata dari hulu, Pak. Bagaimana mengatur koordinasi, bagaimana mengatur kewenangan yang sudah ada, tapi bagaimana diharmonikan itu belum pernah kita lakukan. Sekarang kita kan pakai gampangan gitu, Pak, ya. Ke lapangan nggak jelas apa yang dilakukan, paling-paling pencitraan. Itu aja, Pak, sementara, Pak. Makasih. Terima kasih Pak Ritno, kita terus saja dulu ya. Makasih sama Pak. Ada Pak Iskandar ya, Pak Iskandar. Silakan Pak Is. Baik, terima kasih. Saya kira angkutan lebaran tahun ini ada plusnya, ada minusnya. Plus itu tadi saya baru baca di Facebook sebenarnya dari kan di DKI, dia mengatakan dia mudik tahun ini dan sudah sampai ke Malang, dan dia katakan bahwa angkutan lebaran tahun ini well prepared, ya. Apapun yang bisa kita kritik masalah apanya, tetapi yang jelas dia mengatakan well prepared. Tetapi yang saya lihat yang menjadi masalah terutama adalah untuk penyeberangan, ya. Nah, memang beberapa hari yang lalu juga saya diwawancara sama Elsinta, dan salah satu topik yang dibahas adalah penyeberangan Merak Bakahuni. Nah, Merak Bakahuni memang menjadi masalah, dan kalau melihat sepintas itu jelas adalah capacity problem. Ya, jadi mau nggak mau sebenarnya solusi untuk tahun-tahun yang akan datang adalah capacity problem. Dulu memang pernah ada bantuan dari TNI Angkatan Laut, tetapi pada waktu saya menjabat sebagai Dirjen, saya melihat ya bahwa bantuan TNI Angkatan Laut itu tidak terlalu signifikan, karena kapal yang digunakan itu kapal-kapal LCT, ya, kapasitasnya rendah, kecepatannya rendah, sehingga
kemampuan produksi angkutannya itu sangat kecil. Nah, jadi kalau kembali kepada penyeberangan Merak Bakahuni, yang jadi masalah di situ kalau menurut pandangan saya, ya, itu capacity. Ya. Nah, capacity berarti kan yang harus dilakukan itu adalah bagaimana supaya meningkatkan kapasitas. Ya. Berarti tambah dermaga baru, ya, tetapi itu kan sudah terjadi, ya, tambah dermaga baru dan masih kurang. Dan di sini yang saya sebenarnya perlu menyarankan kembali, dulu pihak PU ya bekerja sama dengan swasta sudah pernah mengusulkan untuk membangun jembatan yang menghubungkan menghubungkan Sumatera dengan Jawa. Ya, saya kira mungkin perlu diangkat kembali. Ya, sebab ya kalau kita melihat ya, kalau dulu pada tahun 70-an, 80-an penyeberangan Madura Surabaya ya itu bermasalah betul, ya selalu di capacity problem, ya, dan begitu dibangun jembatan, sekarang masalah itu sudah langsung hilang, ya. Jadi saya melihat di sini bahwa kalau penyeberangan jembatan antara Sumatera ke Jawa tersebut bisa direalisasikan, saya yakin permasalahan Merak Bakahuni selesai, ya. Atau alternatif lain yang juga mungkin bisa dilakukan adalah bagaimana supaya ada pelabuhan penyeberangan alternatif, ya. Jadi tidak hanya memanfaatkan Merak Bakahuni, ya, tapi juga membangun mungkin pelabuhan baru yang mungkin berdekatan di situ yang mempunyai kapasitas yang besar. Ya. Nah, pelabuhan baru ini maksudnya apa? Ya. Sebab kalau dilihat dari sisi Hankam Nas, ya, pertahanan nasional, ya, bila, ya, Merak atau Bakahuni something wrong, ya, maka kita punya alternatif. Ya, jadi sekarang alternatifnya tidak kuat. Bisa sih bisa memang, tapi tidak kuat. Oleh karena itu kita harus membuat alternatif yang kuat antara Merak Bakahuni. Nah, kalau itu dilakukan, saya kira permasalahan di Merak Bakahuni saat ini bisa dikendalikan dengan lebih baik. Dan saya juga melihat adanya mismanagement ya di pelabuhan Merak kemarin. Ya, kelihatan adanya protes yang sangat keras ya dari masyarakat pengguna sepeda motor, sebab mereka seolah-olah dianaktirikan. Ya, nah ini yang saya kira adalah management problem. Ya, jadi bagaimana mengatasi masalah Merak Bakahuni ini dengan mensikapi pelayanan yang harus diberikan kepada pengguna sepeda motor. Nah, berikutnya yang bisa saya sampaikan bahwa selama ini terjadi suatu peralihan ya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau dulu kita perhatikan pada tahun 70-an, 80-an ya, maka masalah angkutan lebaran itu masih berada pada angkutan bis dan kereta api. Ya. Jadi kereta api bahkan orang sampai mengisi ruang toilet ya, untuk bisa terangkut ya mudik ya. Dan mereka masyarakat mengupayakan supaya mereka itu bisa terangkut pada waktu itu. Bis pun juga demikian, bisnya itu dimuatin sampai penuh sekali, banyak yang berdiri, ya, sehingga efeknya, saya kira ya kualitas pelayanannya tidak akan baik ya untuk penumpang yang menggunakan kereta api ataupun bis. Nah, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi terjadi peralihan. Peralihannya itu mulai mengarah kepada sepeda motor. Kita melihat sekarang ini jumlah pengguna sepeda motor di Indonesia sudah lebih dari 100 juta. Ya, artinya apa? Sepeda motor itu sudah menjadi angkutan yang sangat-sangat penting. Dan kalau kita melihat ya masyarakat yang mudik ini, ya,
kalau mereka dari kalangan bawah dan memiliki sepeda motor, ya, maka kalau mereka misalnya akan berangkat menuju ke Semarang, modalnya mungkin hanya 10 liter bahan bakar. Nah, 10 liter bahan bakar udah sampai Semarang itu. Nah, 10 liter bahan bakar, atau katakanlah lebih dari 10 liter ya, sebab Semarang itu kan sekitar 400-500 km. Berarti katakanlah kalau 125, ya mereka menggunakan 20 liter. 20 liter kalau mereka beli Pertamax, 20 liter Pertamax itu cuma Rp150.000 ya. Jadi cost ya menggunakan sepeda motor itu sangat murah. Tapi memang yang menjadi isu untuk pengguna transportasi atau transport users itu bahwa persepsi masyarakat ya mengenai biaya angkutan itu adalah biaya bahan bakar. Ya, jadi bagaimana saya sampaikan, dengan 150.000 mereka sudah sampai ke Semarang. Coba mereka menggunakan bis, ya, menggunakan bis saya kira yang pada kondisi normal saja itu butuh biaya paling tidak 200.000. Naik kereta api ya mungkin sudah mencapai 300.000, lebih mahal, ya. Jadi memang oleh karena itu sepeda motor tetap merupakan salah satu pilihan, walaupun ya sebenarnya pemerintah harus mendiscourage ya, jadi menyarankan masyarakat untuk tidak menggunakan sepeda motor karena penggunaan sepeda motor itu merupakan salah satu angkutan yang sangat-sangat labil sehingga peluang untuk terjadinya kecelakaan itu tinggi. Sebab kalau kita melihat kepada traffic accidents di Indonesia, sekitar 72 sampai dengan 74% itu sepeda motor terlibat. Ya, artinya apa? Artinya menggunakan sepeda motor itu angka kecelakaannya tinggi. Ya, oleh karena itu memang perlu dikendalikan. Jadi mungkin tahun-tahun yang akan datang yang perlu dilakukan adalah bagaimana mendiscourage masyarakat untuk tidak menggunakan sepeda motor. Memang langkah yang sudah diambil pemerintah saat ini adalah adanya angkutan mudik gratis yang juga mengangkut sepeda motor. Juga kita bisa melihat bahwa kereta api juga menyediakan suatu pelayanan untuk penumpang yang membawa sepeda motor. Jadi sepeda motornya bisa ikut diangkut dengan kereta api. Jadi mungkin langkah-langkah seperti itu yang dilakukan. Tetapi sejalan dengan apa yang saya katakan tadi, pertumbuhan ekonomi, yang jelas kita lihat bahwa pemilikan kendaraan bermotor itu dari sepeda motor akan beralih ke mobil. Nah, dan ini bisa kita lihat ya dengan banyaknya mobil yang akan mudik, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah, ya, saya nggak tahu siapa yang mengambil itu, adalah membuat itu menjadi one way ya dan ganjil genap. Ya, saya kira secara hukum itu bisa dilakukan sebab aturannya ada di dalam undang-undang. Jadi itu memang bisa dilakukan. Tetapi di sini yang saya lihat ya bahwa kembali lagi untuk perjalanan dari Jakarta ya sampai Cikampek itu yang biasanya yang paling padat ya, dan paling padat ini yang memang jumlah jalurnya juga banyak memang, tetapi mungkin kurang banyak ya sebab apa? Jadi salah satu yang pernah saya kritisi waktu itu adalah pembangunan jalan layang. Kenapa membangun jalan layang yang MHZ itu dilakukan? Sebab kalau itu dilakukan investasinya sangat besar. Ya. Kenapa tidak membangun alternatif? Ya. Kalau dibangun alternatif, maka kita menciptakan suatu accessibility dari jalan tol yang jauh lebih baik ketimbang kita membuat akses yang ditingkatkan kapasitasnya pada Merak Bakahuni. Nah, next saya kira yang akan datang, ya memang saya kira
yang jadi kendala adalah bahwa jumlah pemudik itu akan bertambah terus, ya. Dan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat, maka pemudik itu jumlahnya semakin banyak, ya. Sebab mereka sudah mempunyai kekuatan ekonomi untuk bisa mudik, ya. Apakah itu dengan angkutan umum ataupun dengan kendaraan pribadi. Dan jelas saya kira pengguna sepeda motor itu akan beralih kepada mobil, ya. Dan ini sebenarnya menjadi masalah lain di kemudian hari, ya. Jadi yang penting sebenarnya sekarang adalah bagaimana kita mengembangkan jaringan kapasitas tinggi untuk menghubungkan kota-kota di Indonesia. Nah, ini salah satu yang saya lihat yang sudah dimulai sekarang oleh Pak Presiden, yaitu pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung, ya. Dan saya harapkan ya kalau itu jadi harus dilanjutkan terus misalnya ke Semarang dan Surabaya. Kalau itu bisa dibangun ke Semarang dan Surabaya, maka capacity wise ya dan time wise ya itu akan sangat menguntungkan menggunakan kereta api cepat tersebut. Memang mungkin sekarang ada yang mengatakan pembangunan kereta api cepat terlalu dini, tapi kalau menurut saya sih it's good adalah waktu yang tepat ya bagi pemerintah untuk membangun jalan kereta api cepat tersebut. Dan harapan saya dan mungkin harapan masyarakat adalah bagaimana supaya kapasitas supaya jaringan kereta api cepat ini bisa diperluas ya. Jadi mungkin dari Bandung itu bisa dilanjut ke Semarang, bisa dilanjut ke Surabaya. Kalau itu bisa diwujudkan, maka banyak permasalahan angkutan penumpang yang bisa terselesaikan. Saya kira itu beberapa hal yang saya kira penting, dan mungkin terakhir yang juga diangkat oleh Pak Ripno tadi adalah masalah yang terkait dengan siapa sih yang mengatur ya. Nah, pada tahun 2003 saya pada waktu itu masih menjabat direktur ya atau sudah dirjen ya, saya lupa ya. Pada waktu itu kita membuatkan surat dari Pak Agung kepada Presiden ya. Bapak udah dirjen Pak waktu itu. Udah dirjen ya. 2003 sudah dirjen, betul. Jadi pada waktu itu dibuat surat kepada Presiden Bu Mega waktu itu bahwa perlu ada koordinator untuk angkutan lebaran. Dan pada waktu itu oleh Presiden dibuatkan suatu surat keputusan yang mengangkat Menteri Perhubungan menjadi koordinator angkutan lebaran. Dan ini kita lakukan karena pada waktu itu ada konflik ya antara perhubungan dengan pihak Polri ya terkait dengan undang-undang nomor terkait dengan undang-undang lah pada waktu itu, perumusan undang-undang. Jadi memang saya kira mungkin SK tersebut ya, SK Presiden tersebut perlu diperbaharui ya dengan memasukkan semua unsur-unsur yang terkait dengan angkutan lebaran. Jadi sebenarnya kan di dalam angkutan lebaran ini kan yang paling penting itu kan infrastruktur ya. Kedua pengendalian, yang ketiga perencanaannya. Jadi ini harus dibuat satu aturan Presiden ya. Kalau bisa aturan itu bisa menjadikan alat ya nanti untuk, saya kira mungkin di sini Menteri Perhubungan lah yang harusnya menjadi koordinator ya, sebab ini adalah masalah transportasi manusia. Bahwa transportasi manusia itu membutuhkan dukungan dari polisi, dari PU dan lain sebagainya, itu memang sangat perlu. Jadi oleh karena itu perlu dibuat satu aturan yang benar-benar bisa ya menggantikan SK
yang dibuat oleh Ibu Presiden pada waktu itu. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, dan atas perhatian Ibu dan Bapak sekalian saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Iskandar. Pak Denny angkat tangan. Pak Denny, kita ini ya, makasih silahkan. Tapi kita tolong ini ya waktunya supaya masih banyak nih yang antri mau nyampaikan. Nanti setelah Pak Denny mungkin kita salah sedikit dengan berikan kepada mungkin ada taruna, setelah itu kita lanjutkan ke Bapak-Bapak. Pak Denny, silakan Pak Denny. Terima kasih Pak Wendy. Saya pikir sudah banyak tadi ya. Kalau saya melihat itu angkutan lebaran ini udah angkutan rutin ya. Rutin tahunan gitu. Jadi artinya setiap tahun ini kan pasti ada. Nah, kita kan tidak mungkin membangun sarana prasarana dengan standar lebaran. Itu sangat boros lah ya. Jadi ada hal sebenarnya yang strategis. Satu adalah demand management. Kenapa sih harus sebanyak ini yang mudik-mudik itu ya? Ini kan perlu kita kaji ya. Barangkali kalau ya distribusi pekerjaan itu merata di Jawa, ya mungkin nggak mudik-mudik ya. Nah, terus yang kedua, saya pikir sudah ada dulu tim ya, tim interdep stakeholder ya. Itu saya pikir, saya nggak tahu apa diterusin ya. Lalu kebijakan angkutan lebaran, saya setuju Pak Yusuf tadi, kebijakan bukan suatu undang-undang ya, peraturan yang besar. Tapi kebijakan itu kan sudah banyak dilakukan. Itu harusnya tiap tahun di-updating ya, diakumulasi, ditambah, disempurnakan gitu. Kalau tadi kan ada kebijakan yang bagus yang dulu udah dilakukan, malah tidak dilakukan lagi gitu. Jadi seakan-akan sudah ada kebijakan 20, malah berkurang jadi 10. Nah, ini barangkali ada konsistensi kebijakan ya. Nah, kebijakan operasional itu saya pikir banyak ya. Itu tentu udah banyak dilakukan, tapi barangkali ya perlu diintensifkan. Ini kan masalahnya masalah distribusi lalu lintas ya. Kita udah sepakat sebenarnya angkutan jalan ya. Traffic sebenarnya masalah. Kalau udara, laut itu udah tidak begitu masalah ya. Maka ini sebenarnya traffic management, distribusi lalu lintas ya. Bagaimana supaya lebih flat. Jadi tidak numpuk di 2 hari tertentu. Nah, ini barangkali perlu banyak kebijakan mendorong ya. Bisa juga tarif makin mahal 2 kali lipat kalau sudah menjelang ya. Tapi H-10 mungkin 50% diskon. Jadi hal-hal action ya yang perlu. Lalu karena ini adalah kegiatan yang besar, kalau prasarana kan tidak mungkin kita tambah lah ya. Sudah seperti apa yang ada, hanya mungkin dijamin kapasitasnya supaya tidak berkurang. Paling sarana ya, sarana saya pikir ya walaupun Pak Is nggak signifikan ya, harus ada mobilisasi. Misalnya angkutan bis kota itu kan nggak ada orang di kota lagi nih, cuman karena udah busway, apa bisa ini keluar kota ini kan udah naik turunnya susah. Kalau dulu bisa angkutan kota itu dimobilisasi ke antar kota ya. Jadi hari libur juga menentukan ya. Artinya mungkin seimbang antara before dan after ya. Sehingga bisa lebih merata ya trafficnya. Saya pikir traffic management. Kalau saya lihat ini bagaimana supaya lancar ya. Lancar itu bisa kecepatan 10 km per jam tapi jalan gitu, bukan stagnan ya. Nah, tentu saya nggak tahu, sehemat saya polisi itu yang bertanggung jawab di traffic management ya. Saya nggak tahu tadi Pak Ripno bilang nanti kalau mau buka tutup harus Menteri Perhubungan, pakai SK lagi apa gimana itu. Saya lihat polisi itu bisa
mematikan lampu lalu lintas kok kalau dia rasa perlu ya, karena dia di lapangan. Jadi untuk lancar itu memang kalau menurut saya sih domainnya polisi lalu lintas ya. Jadi mereka ini harus dibujuk, diambil hatinya lah supaya semangat gitu ya. Saya pikir itu ya sedikit masukan Pak Wendy. Baik, Pak Denny. Sedikit Merak Bakauni tadi malam kan 7 km ya. Saya setuju Pak Is, itu memang kapasitas. Saya nggak tahu apa itu kapasitas dermaga atau kapal. Kalau menurut saya mungkin kapasitas kapal bukan dermaga ya. Dermaganya kan berapa? 7 ya. Apakah sudah full? Kapal 73 Pak. Nah, jadi mungkin kalau Dermaga yang berbahaya. sudah penuh dermaganya 24 jam ya memang udah kurang dermaga. Tapi kalau belum ya kapal yang kurang. Kapal ya itu 73 tadi. Pak, banyak. Nah, iya, saya pikir sudah mulai ada relokasi ya Pak ya dari trayek-trayek yang berkurang kalau Lebaran dipindah ke Merak Bakauni ya. Di Merak sudah berlebih Pak, 60% berlebih. Ya, tapi itulah tadi tetap masih 7 jam. 7 kilometer. Ya, dermaganya nggak optimal. Nah, itu barangkali kalau udah dermaga sih agak susah ya, udah udah itu tadi apakah kita membangun prasarana standar Lebaran. Setelah Lebaran nanti penggunanya hanya 30%, sangat boros saya pikir ya. Demikian Pak Wendy, terima kasih. Terima kasih Pak Denny. Nah, Pak Sur saya kasih ke Taruna dulu ya. Tadi sudah janji sama Taruna, nanti mungkin sebentar lah kalau Taruna. Setelah itu bisa Pak Suryanto. Tarunanya silakan. Mungkin ada yang pengalaman langsung di lapangan apa ini? Silakan Tarunanya. Ya, Taruna silakan. Taruna ini ikut mantau di lapangan Pak, mereka disebar. Silakan Taruna. Silakan. Ya. Taruna silakan. Ada? Taruna? Taruna? Taruna silakan. Ya. Ya? Ya, mungkin masih ini kali. Masih malu-malu ya. Taruna? Nggak ada Pasar. Aninto ada? Kayaknya nggak ada Pak, malu. Oke, kalau gitu. Oke, Pak. Ya. Oke, ini soalnya kita juga ini nih ya para ada apa namanya sesepuhnya turun gunung. Pak Sur silakan Pak Sur, nanti ada Pak Kemal di sini juga banyak bapak-bapak nih yang ini semua. Silakan Pak Sur. Terima kasih Pak, ini urun rebuk. Ya, Mungkin saya sedikit cerita mengenai apa yang saya alami sejak 2015 sampai sekarang ikut pantauan Lebaran, Pak. Jadi kayak di Merak Bakauni sejak 2015 itu permasalahannya peak season itu antara jam 10 malam, jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Nah, kita sudah wawancara dengan para pengguna angkutan Lebaran itu khususnya di Merak atau di Bakauni. Alasannya kenapa mereka memilih nyebrang malam sampai di Bakauni pagi, karena mereka ingin melakukan perjalanan di Lampung dan di Sumatera Selatan itu di pagi hari atau siang hari, karena mereka takut masalah keamanan. Jadi alasan utama mereka menyeberang malam itu karena alasan keamanan. Jadi di sini permasalahan keamanan yang berdampak kepada, kalau kita lihat di statistik di Merak ataupun Bakauni, di Merak khususnya menyeberang ke Sumatera itu siang itu mulai pagi jam 6 kadang-kadang cuman kapalnya terisinya cuma sepertiga. Jadi sampai itu jam 1 siang kurang lebih kapal-kapal itu cuma terisi meskipun malam sangat penuh dan overload lah. Nah, waktu 2018 saya di sana dengan dirutnya SDP dengan polisian, motor-motor itu marah kayak kemarin itu. Akhirnya kita ambil keputusan
bahwa untuk menaikkan motor itu di Portlink 3 yang sebetulnya kapasitasnya cuma 1.200 orang, tapi kita isi dengan motor sekitar 3.500 motor karena Portlink 3 itu besar sekali. Nah, di sini memang waktu itu ada kepolisian, ada semuanya, terus kita bilang kalau ada apa-apa kita semua bertanggung jawab. Karena motornya ngegas-ngegas dan banyak anak-anak kecil di antrian itu yang kita khawatir malah menjadikan masalah tersendiri. Nah, di sini kemarin kita juga sudah membicarakan dengan para stakeholder di pelabuhan karena pengaruh dari kejadian Yunis dan kejadian di Danau Toba, para sah bandar ini tidak mau menandatanganin SPB ketika kapalnya overload karena takut dipersalahkan. Jadi dengan pengalaman Yunis di Selat Bali kemarin dan di Danau Toba, mereka tuh tidak mau ngambil risiko. Nah, setelah Pak Dirjen dan Pak Menteri berbicara dengan kepolisian bahwa ini tanggung jawab kita bersama, maka baru permasalahan SPB itu bisa sedikit lancar. Artinya mereka dapat jaminan kalau terjadi sesuatu tidak dipermasalahkan. Dan dengan sejak 2018 itu kita minta selalu standby kapal Basarnas dan kapal kepolisian dan kapal angkatan laut untuk berada di tengah Selat Sunda. Jadi kalau terjadi sesuatu cepat untuk dilakukan evakuasi. Dan juga kita sudah mempersiapkan heli Basarnas, kita minta juga ada di Merak. Jika terjadi sesuatu di jalan tol maupun di laut, heli tersebut bisa digunakan. Ini yang jadi kembali lagi masalah yang kemarin jadi viral itu karena memang terjadi permasalahan di SPB yang teman-teman ketakutan untuk menandatangani jika overload. Maka itu sampai terjadi mobil yang sudah di atas kapal diturunkan, itu jadi ramai sekali juga. Nah, itu persoalan di penyeberangan. Sebetulnya memang kalau seperti yang kita lihat seolah-olah kalau malam itu terjadi over capacity. Cuman kalau di siang hari itu cukup lengang, Pak. Nah, bagaimana mendistribusikan malam ke siang? Waktu tahun 2019 kita coba untuk siang itu diberi diskon sampai 20%, tapi tidak berpengaruh. Karena permasalahannya mereka sangat ketakutan kalau berjalan malam di Lampung sampai ke Sumatera Selatan. Itu persoalan yang menjadi ganjalan sampai hari ini. Masalahnya adalah masalah keamanan. Nah, terus kemudian untuk masalah kemacetan yang di Cipularang, kita waktu itu juga sudah menyampaikan, kita diskusikan, Pak, kalau Cipularang ini di stopnya mendingan dari Bandung, jangan di stop di tengah jalan. Dan kalau bisa di satu arahkan itu mulai kilometer 63 yang setelah pertemuan antara Cipularang dengan, nah untuk sementara karena memang pertemuan antara jalur atas dan jalur bawah itu terjadi kemacetan. Waktu itu kita juga sempat berdiskusi untuk dikontraflowkan saja untuk mengurangi kepadatan, tapi jangan sampai yang dari Cipularang ditutup. Tapi itu sudah keputusan waktu itu juga ya akhirnya memang terjadi seperti itu. Nah, yang kami juga permasalahan ini untuk di jalan, kami mengusulkan sejak dulu untuk dibikin simulasi dengan komputer. Dengan simulasi atau modeling dengan komputer, kita akan bisa melihat titik-titik rawan dan alternatif apa yang bisa dilaksanakan. Nah, seperti kejadian Brexit, saya pada waktu itu saya memang berada di Brexit, dan problem waktu itu muncul karena disatu arahkan dari Brebes ke Tegal. Karena pada waktu itu ada policy dari Kapolri untuk Polres-Polres yang mengalami kemacetan, Kapolresnya akan dicopot. Maka pada waktu itu Brebes macet, dilepas oleh Brebes, masuk ke Tegal, Tegal jadi macet, sampai kedua Kapolres itu berantem di depan saya, Pak.
Nah, ini yang apa namanya, diskresi lokal yang dia tidak mampu melihat secara integrated dampak di sekitarnya seperti apa. Ini yang menjadikan kemacetan-kemacetan yang luar biasa. Juga tahun lalu begitu disearahkan di Kali Kangkung ternyata terjadi bottleneck itu sampai 7 jam ngelewatin Kali Kangkung saja. Nah, ini yang terus berulang-berulang bahwa sebetulnya one way itu belum tentu menjadi satu solusi dan kita perlu membuat simulasi atau modeling-modeling. Terus ada hal yang cukup signifikan yang kami lihat di lapangan bahwa action plan atau prosedur yang akan dijalankan di mudik ini itu ternyata untuk sosialisasinya untuk ke daerah-daerah itu bermasalah, Pak. Jadi yang di daerah itu tidak mengerti apa yang direncanakan di pusat. Yang kedua, masalah seperti pasar tumpah. Ini yang pengalaman real saya ada di beberapa tempat. Kita berbicara dengan Pemdanya, mereka bilang bahwa Pak, pemudik ini sudah membuat susah rakyat saya, maka saya tidak mau, biarin aja macet, biar pemudik merasakan bahwa yang dibikin susah bukan cuma tempat saya, tapi pemudik juga harus merasakan. Ini terjadi di beberapa tempat, pejabat-pejabatnya seperti itu. Juga pengalaman kami di Pekalongan, Pak, kita minta untuk perempatan-perempatan itu ditutup dan lampu lalu lintas itu di flashing untuk diutamakan yang mudik. Wali kotanya, Pemdanya nggak mau, Pak. Dan itu menjadikan macet sampai puluhan kilometer. Dan mereka tetap kekeh nggak mau perempatan-perempatannya disatu arahkan. Nah, koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat ini yang sampai sekarang juga masih bermasalah. Ini tadi kita di dekat Aji Barang, pasar tumpah itu kita himbau ke Pemdanya, dia nggak mau, Pak. Ya biarin aja, Pak. Nah, ini yang saya juga bagaimana koordinasi antara pusat dan daerah ini yang terutama pasar tumpah ini, Pak. Dan kemarin kita juga melihat tolnya padat tapi panturanya kosong, Pak. Karena euforia semua melewati tol, tapi informasi kepada masyarakat bahwa pantura itu kosong itu tidak nyampe, banyak yang tidak nyampe. Dan ada beberapa hal yang juga kita amati di sini. Pemudik-pemudik itu, tadi saya setuju dengan Pak Iskandar Abu Bakar bahwa pemotor ini ternyata kalau meskipun naik mudik gratis, tapi ternyata ongkos perjalanannya yang mudik gratis itu masih lebih besar dengan dibanding dengan mereka pulang dengan motor. Sebagai contoh, dari rumah ke titik kumpul itu sudah kos. Kemudian dari tempat tujuan dari bis mudik gratis ke kampungnya itu kosnya juga cukup besar dan masih jauh lebih murah mereka membawa motor sendiri-sendiri. Ini yang di dalam evaluasi kita kemarin ini, apalagi sekarang ini diberangkatkan dari terminal-terminal. Itu makin jauh dan kami juga kemarin melakukan wawancara dengan para pemotor itu makin titik kumpulnya makin jauh dari tempat tinggal. Kalau dulu kan menyebar di semua. Nah, sekarang ini mudik gratis itu diberangkatkan dari terminal-terminal. Ini ternyata membuat orang-orang itu enggan untuk ikut mudik gratis. Masuk. Ya. Iya, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi ada beberapa permasalahan-permasalahan ini ke depan kita sedang mengumpulkan semua permasalahan yang ada dan nanti itu dipakai untuk menentukan kebijakan. Saya setuju juga dengan Pak Yusuf tadi bahwa kebijakan-kebijakan ini harus dilihat dengan kondisi yang saat kita ambil satu kebijakan, karena kebijakan tahun ini belum tentu cocok untuk dipakai tahun depan. Nah, itu yang kami sarankan untuk melihat masalah lalu lintas ini bisa dibikin satu modeling dengan komputer, mungkin dibikin setengah tahun sebelum hari H-nya, sehingga kita bisa mensosialisasikan dengan baik
kepada semua unit maupun kepada disub-disub baik di provinsi kabupaten kota. Mungkin itu Pak Wendy saran rembuk saya dan mungkin bisa menjadi bahan diskusi kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Sur, banyak sekali informasi langsung nih dari pengalaman langsung di lapangan beberapa hari ini yang berkembang, yang lebih membuka mata kita ya. Terima kasih banyak Pak Sur, kita diskusikan lagi. Pak Kemal, ada yang mau disampaikan Pak Kemal nanti, atau nanti juga Pak Safin, apakah berkenan Pak Safin nanti? Ya, terima kasih Pak Wendy. Sedikit saja Pak, sudah banyak yang disampaikan oleh para yang terdahulu. Saya hanya ingin menggarisbawahi dan mengomentari apa yang disampaikan oleh Pak Denny soal dermaga. Pak Kemal gelap ya? Hah? Gelap. Oh iya, maaf Pak. Soal dermaga, ya. Dermaga penyeberangan ini kami pernah hitung Pak, ya. Kapasitas yang ada, ya, dikaitkan bukan hanya untuk angkutan lebaran, tetapi juga untuk mengantisipasi selesainya Trans Sumatera dan tentunya Trans Jawa. Sehingga di situ ada peningkatan kendaraan yang kalau menurut berdasarkan perhitungan cukup signifikan. Jadi kami di dalam hasil perhitungannya itu tetap harus dilakukan penambahan dermaga. Ya, tidak hanya untuk lebaran, ya. Tidak hanya berbicara mengenai adanya ekstra capacity yang harus dilakukan untuk lebaran. Jadi memang ya, penambahan dermaga ini sangat penting, artinya supaya kalau kapal sudah cukup Pak, kita sudah hitung Pak, ya dari dulu tuh 5 tahun yang lalu kita sudah hitung. Dan ini kan dia kapal itu mobile, jadi begitu ada kekurangan kan bisa ditarik dari terminal penyeberangan yang lain. Tetapi dermaga itu sesuatu yang fix, dan kalau dia kurang, ya apa-apain Pak. Karena ujungnya ada di dermaga, dalam arti begitu distribusi atau pengangkutan kendaraan terkendala akibat adanya kekurangan dermaga, maka lapangan parkir akan menumpuk, ya, menumpuk sehingga itu kan seperti kayak tersumbat Pak. Bapak lebih tahu lah, lebih ahli lah sebagai seorang profesor. Sehingga ujungnya ada di antrian atau macetnya kendaraan di jalan ini. Ini perlu dipertimbangkan, dihitung kembali karena penyebab kemacetan kemarin itu karena berbaurnya terminal kendaraan yang di terminal eksekutif dan terminal reguler. Karena yang merasa sudah membeli ya dengan Ferizi itu terminal eksekutif, kemudian mereka ternyata tidak bisa menjangkau terminal eksekutif sehingga terjadi konflik. Nah, konflik ini yang menyebabkan kemacetan. Nah, khusus untuk kondisi seperti ini harusnya SDP itu cepat tanggap, langsung dibuka, disamakan Pak. Sebelumnya juga sudah diantisipasi, ini pasti macet ya karena ada konflik. Jadi terminal eksekutif, terminal dan ini sudah dibahas di Gapasdap. Kebetulan saya pengurus di sana di Gapasdap kemarin, dan Pak Ketum Gapasdap berjanji untuk menyampaikannya ini dan mudah-mudahan sudah ke Pak Dirjen Darat. Ya, karena ini hal yang betul-betul perlu diperhatikan. Dan yang ketiga yang saya ingin sampaikan soal tiketing. Kenapa ASDP tidak bisa mengakomodir adanya dual system dalam tiketing? Dalam arti Ferizi itu sudah bagus, oke, fine ya, karena memang kita zamannya sudah online. Tetapi kan perlu sosialisasi, perlu edukasi kepada para pengguna jasa yang masih belum tahu dengan tiket online itu. Jadi begitu mereka masuk ke gate, mereka nggak punya tiket karena mereka salah tafsir, dipikir masih cashless kayak yang lalu. Mereka sudah siapkan kartu e-money atau kartu BCA, tetapi begitu nggak bisa mana karena harus diferisi, akhirnya mereka keluar. Nah, ini mengakibatkan kemacetan. Jadi dua sistem ini bisa cashless, bisa Ferizi. Nah, ini yang paling ideal sebenarnya begini, karena nggak semuanya siap. Nah, jadi 3 hal ini ya yang menjadi penyebab kemacetan kemarin. Ini mohon kiranya bisa diperhatikan dan diperbaiki untuk tahun-tahun mendatang. Terima kasih Pak Wendy.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kapten Syafin. Silakan Pak Syafin, masih di mute. Permasalahannya harus dua resi. Saya kan cuma orang. Baik Pak, terima kasih. Kelihatannya hampir semuanya sudah disampaikan. Apa yang disampaikan Pak Kemal terakhir itu memang sudah kami sampaikan di rapat kemarin di Gapasda, bahwa memang perlu ada perbaikan terutama penggunaan terminal eksekutif di Merak Bakauni, khususnya Merak Bakauni Pak, mohon maaf, di mana dengan idle-nya dermaga itu, yaitu hanya 6 trip kalau saya tidak salah penggunaan dermaga eksekutif, sedangkan di dermaga yang lain itu lancar. Jadi apa yang terjadi itu memang karena sistem yang dilaksanakan di sana. Kemudian menyangkut mengenai pelaksanaan terhambatnya SPB menurut Pak Ketua KN tadi adalah memang sebenarnya kita juga harus sadar kalau misalnya itu diskresi dikatakan oleh pemerintah, tentunya ada suatu tertulis bahwa Syahbandar tidak perlu meragukan dia untuk memberikan SPB, bahwa dia akan dilindungi. Kemudian juga nakoda yang membawa penumpang lebih juga harus dilindungi, Pak. Selama ini selalu kita pikir hanya pejabat pemerintah saja. Kapalnya yang bertanggung jawab membawa penumpang lebih, itu menurut Undang-Undang 17 dia akan didenda sangat tinggi, Pak. Jadi ini perlunya ada perhatian juga dari pemerintah bahwa jangan hanya memaksakan bahwa kita harus membawa penumpang lebih dengan risiko yang ditanggung oleh nakoda. Karena sekarang ini Syahbandar sudah dilindungi dengan diskresi yang diberikan oleh pemerintah. Ini menjadi masalah yang perlu dipertimbangkan. Mengenai dermaga di Merak itu kurang, kapal 73 kapal yang siap operasi 68. Jadi sudah cukup dari lebih, yang terpakai selama ini hanya 34 kapal. Jadi hanya kurang lebih 50% kapal yang dari kapasitas yang ada di lintasan Merak Bakauni. Dermaganya yang optimal hanya 5 atau 4 dermaga, sedangkan dermaga eksekutif itu tidak optimal pemakaiannya karena jadwalnya di sana sangat panjang, hanya kapal STP saja yang boleh menggunakan dermaga eksekutif. Ini perlu ditinjau khusus untuk angkutan lebaran. Saya rasa itu pendapat saya bahwa ada Undang-Undang 17 yang mengatur bahwa di pelabuhan itu pengusaha tertinggi adalah Syahbandar. Kalau dulu sebelum 2003 di pelabuhan penyeberangan adalah memang PT ASDP, pemegang kendali pemerintahan sesuai KM 11 yang ada pada waktu itu. Setelah 2003 itu semua dicabut. Nah, sekarang ada BPTD, di mana IM 8 dari Menteri Perhubungan yang mendelegasikan kewenangan penerbitan SPB dari Perhubungan Darat kepada dibagi dua, Bakauni oleh laut, di Merak itu oleh BPTD, namun harus ditandatangani oleh orang yang berkompeten. Dalam ini penugasan dari Perhubungan Laut. Jadi saya rasa sebetulnya kalau memang kita ikut aturan, tidak ada masalah mengenai SPB itu. Tetapi karena ini kelebihan penumpang, itu memang sangat risiko bagi para Syahbandar. Apalagi mereka pada umumnya dihantui ketakutan itu. Saya rasa pendapat saya hanya bagaimana kalau kita pada waktu angkutan lebaran itu semua dermaga dioptimalkan. Jangan sesuai dengan apa yang ada sekarang seperti yang disampaikan Pak Kemal tadi. Kita ikuti saja Undang-Undang 17 yang mengatur dan mengenai bagaimana prosedur keselamatan di kapal penyeberangan ataupun di angkutan laut. Saya rasa itu Pak pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Syafin. Saya mungkin gini ya, tadi saya catat semua. Kalau saya boleh nih Pak Sahar, mohon saya komentari satu persatu. Ini bukan mengomentari, makanya satu persatu. Saya mulai dari Pak Syafin yang tadi ya. Ini teman-teman Syahbandar di lapangan itu kan yang menghadapi betul ya kasusnya di lapangan. Saya bayangkan, saya pengalamannya hanya kecil sekali, tapi waktu saya flashback aja, waktu saya di Batam sekitar tahun 2004
Pak Jimmy pada waktu itu, yang nama kita bilang dulu apa ya namanya, Apel ya kali ya. Pak Jimmy Niki Julu lapor ke saya deputi di Otorita Batam tahun 2000 waktu itu. Saya kira Pak Wendy itu di pelabuhan itu, di Sekupang itu terjadi masa ribut. Kenapa? Saya lupa jumlahnya, mungkin kapasitas ini mungkin sekitar 3.000 atau 4.000. Tapi yang udah nerobos maksa ngerangsak masuk itu sekitar tambahan 3.000, jadi sekitar 6.000 7.000. Terus ya kita nggak mau jalankan. Nah, tapi ini ribut ini, kalau nggak mau janji mau dibakar. Pak Jimmy mau selesaikan nggak? Bisa selesaikan nggak? Pak Jimmy bilang, Bapak kasih tanggung jawab ke saya selesaikan dengan cara saya. Oke, silakan Pak Jimmy. Terus Pak Jimmy telepon saya dari telepon, bilang, Pak, alhamdulillah sebagian sudah mau turun. Oke, kalau gitu boleh Bapak Jimmy berangkatan. Pak Jimmy, oke Pak ya, saya berangkatan Pak Jimmy. 2 hari kemudian Pak Jimmy datang ke saya. Pak Wendy, saya mohon maaf banget. Kenapa Pak Jimmy? Dengan rambut dikuncir yang itu. Waktu itu keputusan saya Pak, terus terang aja. Karena nggak ada jalan lain, saya biarkan. Karena udah di atas. Kalau mereka nggak mau turun dan mau dibakar. Nah, setelah itu maaf Pak, saya nggak lapor, tapi saya berdoa aja. Begitu udah sampai di Medan, baru sekarang saya lapor ke Bapak. Nah, keadaan seperti itu saya kira dihadapi oleh teman-teman sahabat di lapangan. Nah, mungkin maksudnya Pak Menhub tentunya sangat baik ya, Kapolri juga, bahwa dalam hal-hal seperti ini dipastikan bahwa polisi tahu, tapi jangan dipermasalahkan hal yang seperti ini. Yuk kita tanggung jawab sama-sama cari solusinya. Mungkin itu ya, tapi bahwa kemudian itu nggak pas dengan undang-undang dan bisa bermasalah juga ya. Menyelesaikan masalah bukan dengan tanpa masalah, ini kan menyelesaikan masalah nggak ideal ini. Terkadang kita dengan masalah dengan resiko sama-sama. Kemudian yang Pak Kemal ya betul ya, yang kita lihat kemarin itu terjadi konflik katanya dari terminal eksekutif ya yang nggak ketampung. Soal sosialisasi yang pembayaran online itu juga katanya dirasakan orang tuh demikian ya, karena mungkin terburu-buru apa gimana. Tapi yang saya senang juga di antaranya Pak Kemal bilang pernah ada simulasi bahwa dermaga ini memang mengkonfirmasikan tambahan dari Pak Iskandar, memang sudah perlu tambahan dermaga. Kalau kapalnya sih sudah cukup, jadi mungkin bottleneck-nya memang di dermaga, Bu. Kalau di kapalnya sudah mencukupi. Pak Suryanto ya, saya juga nggak tahu Pak, apakah adik-adik kita atau anak-anak kita di sana sudah menggunakan simulasi modeling komputer apa tidak. Bayangan saya sih harusnya sudah lebih maju dari zaman kita ya, sekarang semuanya sudah computer minded gitu. Mungkin sudah ada kali simulasi kecil-kecilan, tapi mungkin simulasi seperti ini yang mungkin harus lebih ditingkatkan dan lebih dipercanggih. Dan jangan lupa modeling apapun tergantung kepada input. Jadi kalau input parameternya bagus ya bagus, tapi kalau input parameternya tidak akurat ya begini. Nah, tetapi juga jangan salah, jangan kita mengandalkan simulasi di awal saja di perencanaan. Jadi si komputer itu harus siap untuk resimulasinya diulang pada saat keadaan di lapangan itu mengatakan lain. Jadi keadaan lain, harusnya bayangan saya kan kayak aplikasi lah. Bikin aplikasi sederhana, masukin inputnya beda, keluar beda, sehingga dalam waktu 10 menit dia udah tahu bahwa mana yang harus tutup, mana yang nggak boleh ditutup, mana yang harus tutup berapa jam. Itu harusnya dikembangkan si sistemnya sampai sedemikian. Jadi tadi Pak Sur katakan ya, misalnya sebagai contoh waktu Brexit kata Pak Sur sampai ada Kapolres yang masing-masing merasa diskresinya masing-masing di lokal. Ini yang bikin susah, bahwa kan diskresi lokal dia beres tapi ujungnya itu ke belakang menyebabkan ular di belakang itu dia nggak bisa memahami karena nggak bisa melihat secara integrasi. Nah, kemudian tadi soal komunikasi, katanya kata Pak Sur di tol Pantura semuanya ke sana, padahal di Panturanya kosong. Semua kepengen jalan tol ya, karena juga publikasinya jalan tol itu sedemikian rupa kan, sekian jam, akhirnya kita agak terlena untuk tidak mempublikasikan Pantura. Sehingga ini bahasanya bayangin aja orang rumah, saya juga itu ada sopir juga gitu bilang,
Udah Pak sekian jam. Biasanya oh saya sampai kok Pak Tegal sekian jam. Pikiran dia ya begitu sampai sekian jam. Itu kan diikuti oleh semua orang. Nggak ada kebayang tuh mereka pakai Pantura lagi udah nggak kebayang lah gitu. Nah, kalau tadi soal buka tutup di satu arah di tol itu ya di yang menuju Jakarta itu kalau saya lihat sih barangkali ya, harus kita akui lah itu kelihatannya hal yang harusnya nggak terjadi lah sebetulnya harusnya gitu ya. Itu agak konyol benar sampai orang merasa bahwa rokok yang mudik emang hanya dari yang ke timur aja kan ada juga dari timur yang ke barat itu. Nah Pak Denny juga mengkonfirmasikan mengenai bahwa ini sebenarnya ya betul kita nggak mungkin membuat prasarana dengan standar untuk Lebaran karena menjadi di hari biasa tentunya akan menjadi ini sekali ya menjadi under capacity sekali hingga underutilized dan kalau soal polisi lalu lintas ini di lapangan iya Pak Denny ya tetapi agak ini beda dengan Pak Ripno saya kira tapi cuma batasnya aja mungkin yang kita masih nggak tahu nih kadang-kadang batasnya yang satu kelebihan terlalu bersemangat berinisiatif merasa bertanggung jawab terlalu berlebihan yang ini kemudian juga ngerasa wah begitulah antara dua ini di apa namanya di lapangan menjadi dua yang saling membutuhkan tapi atas dasar tanggung jawab kemudian dua-duanya saling bersemangat atau gimana saya nggak tahu lah persisnya seperti ini tapi harusnya dengan ya kalimat kunci koordinasinya lebih ini harusnya mungkin lebih baik di perhubungan dalam arti kata bukan hanya perhubungan tapi kan juga ada di sub juga barangkali ya di situ artinya. Kalau dari Pak Iskandar ya banyak sekali masukannya saya kira terima kasih banyak Pak Iskandar Pak Dirjen tentunya lebih tahu daripada kita. Hanya kalau soal jembatan Jawa Sumatera memang masih sangat jauh ya. Dulu pernah saya ikut terlibat studi begini-beginian. Ada hitungan tuh kurang lebih saya lupa persis angkanya. Kira-kira begini, kalau uang untuk bikin jembatan Jawa Sumatera itu 10%-nya saja dipakai untuk membangun dermaga, selesai itu persoalan. Jadi rupanya waktu itu kurang lebih katakanlah mungkin 1.000 triliun katakanlah untuk bikin jembatan itu. Jadi kalau 100 triliun dikasih untuk bikin jembatan di Merak dan di Bakauheni, persoalan ini katanya dengan mudah bisa diselesaikan. Antara lain seperti itu. Dana sih sebetulnya, tapi idealnya memang bahwa itu jadi jembatan memang iya. Nah, kemudian dari Pak Ripno ya, Pak Ripno. Nah ini tadi, Polri tidak menentukan kebijakan kewenangan Menhub, Polri, manajemen lapangan melalui orang petugas Polri ya, bukan itu kan? Ya itu kembali tadi antara yang ininya Pak Ripno dengan ininya Pak Denny itu ngelihat di lapangan mungkin berdua memang harus bekerja sama, tapi batasannya persisnya di mana? Gini, kalau yang satu menjadi tidak confident, maka yang satu merasa tanggung jawab akan akan bersemangat. Kira-kira seperti gitu. Tinggal kita ngelihatnya dari mana nih ada batasannya nih. Tadi kembali sama juga yang tadi soal polisi dengan Sabandar. Memang jelas bukan pemenangnya polisi, tapi kalau ya 1-2 polisi oknumnya yang kemudian terlalu bersemangat ngebaca undang-undang lihat letterlock seperti begitu ya repot juga lah Sabandar kalau didampingi oleh partnernya yang kacamatanya kuda gitu. Makanya mungkin diperlukan semacam MOU seperti itu. Tentunya ada dampak-dampak psikologis dari aturan tersebut ya gitu. Nah, Pak Yusuf benar sekali, saya kira saya dengan Pak Yusuf beliau sebagai bekas kanwil bahwa jalur-jalur alternatif ini sekarang tadi siapa yang bilang itu dengan euforianya jalan tol, euforia highway, maka jalur-jalur alternatif seolah-olah sekarang kurang disosialisasikan. Dan tadi Pak Yusuf mensitir juga benar, paling enggak saya confirm itu ngelihat di TV itu kelihatannya daerah kurang berperan ya. Mungkin juga sudah berperan, cuma ke arah publisitas saja. Orang tuh lebih senang nyorot kalau itu pejabat pusat gitu. Mungkin pejabat daerahnya udah meninjau, udah mengapa, udah apa, tapi kalah liput mudah-mudahan hanya karena itu. Tapi kalau memang betul sinyalemennya bahwa pejabat daerah kurang keterlibatannya, kita sayangkan sekali. Mudah-mudahan nggak demikian.
Barangkali itu saja yang kita bisa ini kan untuk sementara. Kalau ada yang mau menambahkan silakan Bapak-bapak. Ibu-ibu waktu. Silakan Pak. Oh Pak Heri Bakti. Oh silakan Pak. Dia dari Jakarta udah di Palembang. Mau mudik besok mau mudik nih. Ya, Pak Heri. Jadi gini, saya udah dengar dari Pak Yusuf dari Anu itu semuanya saya pikir masuk aja bagus-bagus semua ya, yang memang dari pengalaman masing-masing. Tapi saya juga ingin sebetulnya pengen apa yang dulu kita lakukan itu dengan sebagai Menteri Perhubungan sebagai koordinator yang rapat setiap tahun itu kalau mau itu masih jalan apa enggak? Karena disitulah tempatnya sebetulnya. Jadi kita kan ada rapat koordinasi angkutan lebaran dipimpin oleh Menteri Perhubungan, ada Menteri PU datang, Kapolri datang, Kapolri biasanya Kakor Lantas yang datang, itu semua kita kumpulkan, Dishub juga datang semua. Nah disitulah kita memutuskan hal-hal yang kalau terjadi diskresi, di situ mesti misalnya kapal boleh ditambahin berapa persen, kereta api sekian persen. Nah, itu disitulah semuanya keputusan-keputusan. Jadi kondisi-kondisi seperti misalnya apa namanya yang dari apa yang memutuskan SPB itu dia tahu, oh ini saya boleh nambah 25% misalnya dari aturan karena sudah diputuskan di rapat koordinasi itu. Diskresi itu sudah diputuskan semua. Jadi demikian juga menyangkut pasar tumpah. Di sub di daerah itu juga sudah dikoordinasikan bahwa dia sudah melaporkan Pak pasar tumpahnya ada di sini. Nah, bagaimana pencegahannya sudah dikoordinasikan dulu semuanya di kantor pusat jadi mereka tinggal melaksanakan. Mungkin diskusi polisi dalam rekayasa lalu lintas dan segala macamnya itu tetap dipayungi oleh hal-hal rapat koordinasi di Kementerian Perhubungan itu yang selama saya dirjen itu di jalan itu apakah setelah itu nggak ada lagi rapat koordinasi itu saya nggak ngerti ya. Tapi kita dulu seperti itu. Makanya di samping itu monitor itu ada posko lebaran itu. Posko termasuk posko pusat yang mungkin karena sekarang itu kebakaran di kantor pusat itu bisa lihat itu ada macet di mana di jalan itu di sepanjang jalan itu bisa kelihatan semuanya. Tapi saya pikir polisi punya data yang sama. Polisi punya monitor, punya CCTV juga kan sebetulnya. Biasanya polisi untuk rekayasa lalu lintas mereka setelah rapat kita ini seluruhnya dia internal juga ada rapat juga sendiri untuk lebih teknis lagi untuk kaitannya. Dan kita juga dari khusus darat diundang juga. Nah, hal seperti itu sebetulnya kalau itu dijalankan ya nggak ada masalah sebetulnya. Jadi jangan sampai main tunjukkan lagi sebetulnya seperti yang pengalaman kemarin karena sudah dimonitor bersama. Nah, saya pikir hal yang seperti yang bagus kita laksanakan ya dilanjutkan saja, jangan masing-masing lagi. Kalau sekarang udah kelihatannya kayak masing-masing punya diskresi masing-masing, tabrakan ya macet di sana, daerah juga ada sendiri ya nggak lancar. Itu dari kami, terima kasih Pak Wendy, terima kasih. Nah, terima kasih Pak Heri Bakti. Ya saya juga nggak tahu nih, di antara kita udah nggak ada nih yang ke ruang itu lagi. Tinggal Pak Suryanto barangkali. Pak Sur yang masih monitor di ada nggak tuh rapat koordinasi dan ruang monitor kita itu posko? Ya nggak tahu ada yang bisa kasih masukan.